Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali berjumpa pada majelis yang membahas tentang tauhid, yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sejatinya pertemuan kita melanjutkan pembahasan tentang bab seputar al-wala wal bara. Namun pada pagi hari ini ada permintaan untuk membahas kaitan erat bulan Ramadan dengan tauhid. Nah, ini karena tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan tahun ini, sehingga pada pagi hari ini kita akan pelajari bersama sebuah bahasan tematik, yaitu kaitan erat ya antara bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita sebutkan apa saja kiranya korelasi antara bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu kita pelajari terlebih dahulu sejumlah keutamaan dan urgensi dari tauhid itu sendiri. Ini. Jadi kita kenali terlebih dahulu sejauh mana urgensi tauhid. Baru setelah itu kita cari tahu apa korelasi antara bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, terkait urgensi tauhid, poin yang pertama ialah bahwa mentauhidkan Allah, yakni mempersembahkan segala bentuk ibadah lahir dan batin hanya kepada Allah, ini merupakan perkara penting, yang paling penting, dan merupakan kewajiban pertama atas setiap hamba. Karena memang Allah sendiri sang pencipta yang telah memerintahkan demikian. Bisa dilihat ya, firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Rabbmu telah memerintahkan agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ya, ini poin pertama yang menunjukkan urgensi tauhid, bahwa tauhid merupakan perkara penting yang paling penting. Tauhid merupakan kewajiban pertama atas setiap hamba, karena Allah sendiri yang memerintahkan demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Urgensi yang kedua, ya, poin yang kedua tentang urgensi tauhid. Di samping tadi ya, tauhid merupakan perkara penting yang paling penting. Urgensi yang kedua ialah tidaklah langit dan bumi diciptakan, tidaklah jin dan manusia diadakan, dan tidaklah kehidupan dunia ini diselenggarakan, serta tidaklah surga dan neraka disiapkan, melainkan agar Allah ditauhidkan. Ini urgensi yang kedua yang perlu kita pahami. Jadi tidaklah langit dan bumi ini Allah ciptakan, tidaklah bangsa jin dan manusia ini Allah adakan, tidaklah kehidupan dunia ini Allah selenggarakan, bahkan tidaklah surga dan neraka Allah siapkan, melainkan untuk satu ini, agar Allah ditauhidkan. Agar Allah ditauhidkan. Artinya ini urgensi yang kedua, bahwa ya, hikmah dari penciptaan makhluk adalah tauhid. Hikmah dari penciptaan makhluk ialah tauhid. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan ini semua, tidaklah Allah Ta'ala adakan ini semua, melainkan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56. Dilihat ya, Az-Zariyat ayat 56, ayat yang populer, sering kita dengar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku telah menciptakan bangsa jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Tauhid. Jadi tidaklah kita ada dan hidup saat ini, detik ini, di dunia ini, tidak lain tidak bukan untuk tauhid, untuk mewujudkan dan merealisasikan tauhid, peribadahan dan penyembahan serta penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, poin ketiga, ya, poin ketiga tentang urgensi tauhid ialah bahwa mentauhidkan Allah dalam beribadah ini merupakan misi terbesar diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini urgensi yang ketiga. Di samping tadi ya, tauhid merupakan perkara penting yang paling penting. Tauhid merupakan hikmah diciptakannya seluruh makhluk. Yang ketiga, tauhid merupakan misi terbesar diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dari yang pertama hingga yang terakhir. Demikian. Sehingga misi terbesar ini pun harus terus dilanjutkan dan selalu diprioritaskan oleh setiap orang yang turut serta dalam dakwah. Perkara tauhid harus selalu menjadi prioritas. Perkara tauhid harus selalu menjadi hal yang diutamakan dan didahulukan. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 25.
firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 25, ya. Al-Anbiya ayat 25. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fattaqun. La ilaha illa ana fa'budun." Allah berfirman yang artinya, tidaklah kami telah mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Maka beribadahlah kalian semua hanya kepadaku. Ain. Bismillah. Baik. Dari ayat tadi dapat kita pahami, ya, bahwa semua rasul yang telah Allah utus, ya, dari sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah Allah Ta'ala sampaikan misi yang besar, misi terbesar, yaitu misi menyebarkan tauhid. Ini ya, ini urgensi yang ketiga. Baik, bahwa tauhid merupakan misi terbesar diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Poin keempat, urgensi tauhid yang keempat, ya, menunjukkan betapa besarnya kedudukan tauhid. Yang keempat ialah mentauhidkan Allah dalam beribadah juga menjadi maksud dan tujuan diturunkannya seluruh kitab suci. Ini. Jadi kalau tadi yang ketiga, tauhid merupakan misi terbesar diutusnya para nabi dan rasul. Yang keempat, ternyata tauhid merupakan maksud dan tujuan dari diturunkannya seluruh kitab suci, baik Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan lainnya. Tidak ada satupun kitab suci yang sudah Allah turunkan melainkan maksud dan tujuannya adalah ini, agar terwujudnya tauhid. Itu ada demikian, ya. Jadi tidak ada satupun kitab suci yang telah Allah turunkan melainkan semua isinya mengajarkan tauhid dan melarang kesyirikan, termasuk Injil. Itu Injil yang sesungguhnya, Injil yang asli, Injil yang telah Allah turunkan, isinya mengajarkan tauhid dan melarang kesyirikan. Itu dalilnya surat An-Nahl ayat 2. Surat An-Nahl ayat 2. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Artinya, Dia Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu dengan berfirman, ini, peringatkanlah para hambaku bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Maka bertakwalah kalian semua kepadaku. Ini jelas sekali ayat ini. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada satupun wahyu
yang Allah turunkan kepada hamba-hamba pilihannya melalui para malaikat, melainkan inti isi wahyu tersebut adalah perintah tauhid. Perintah tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu cukup 4 tadi. 4 poin urgensi tauhid. Pertama tadi ya, tauhid merupakan perkara penting yang paling penting. Yang kedua, tauhid merupakan hikmah diciptakannya para makhluk. Yang ketiga, tauhid merupakan misi terbesar diutusnya seluruh nabi dan rasul. Yang keempat, tauhid merupakan apa? Tujuan dan maksud diturunkannya seluruh kitab suci. Ini harus disadari nih. Demikian. Jadi tauhid ini adalah segala-galanya. Ya. Semua ya kehidupan yang sedang kita jalani ini tidak lain tidak bukan maksudnya adalah agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian. Setelah kita paham betapa tingginya kedudukan tauhid, sekarang kita coba cari tahu ya, apa saja kiranya korelasi atau hubungan antara perhelatan bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid. Ini ya, agar ya kita berusaha maksimal ya untuk Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini, yang bisa jadi ini Ramadan terakhir. Tidak ada yang tahu, tidak ada jaminan bahwa kita akan masih menjumpai Ramadan berikutnya. Kita ingin agar Ramadan tahun ini yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Itu keinginan kita semua. Dan kita ingin agar di Ramadan kali ini kita lebih menghadirkan tauhid dalam sanubari kita. Kita hadirkan tauhid dalam lahir batin. Ya, di Ramadan kali ini. Baik. Jadi Ramadan kali ini ya, hendaknya betul-betul kita hayati, kita resapi ya nilai-nilai tauhid yang ada di dalamnya. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang pertama ya, ada beberapa poin di sini terkait korelasi bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid. Yang pertama ialah bahwa berpuasa itu sendiri, berpuasa di bulan Ramadan ya, pada siang harinya, berpuasa itu sendiri merupakan ibadah. Berpuasa itu sendiri merupakan ibadah, penyembahan dan penghambaan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai tauhid yang harus kita camkan, sadari dan hayati bersama. Bahwa puasa itu sendiri ibadah, penyembahan, penghambaan diri kita kepada Allah Sang Pencipta. Ini nilai tauhid yang sangat besar sekali. Ketika seorang hamba dari waktu subuh ya, ketika seorang hamba dari waktu subuh hingga tiba waktu maghrib, dia menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan pembatal-pembatal puasa lainnya, sejatinya dia itu sedang merealisasikan ibadah, penyembahan dan penghambaan diri kepada penciptanya. Demikian ya. Ini sangat mengandung nilai tauhid ya pada pelaksanaan puasa. Itu padahal Allah Subhanahu wa taala penciptanya tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar ya, tidak pernah dia lihat langsung, tidak pernah dia dengar langsung. Tapi seorang hamba dengan tauhidnya menyadari kewajiban
peribadahan, penyembahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disuruh puasa, dia pun berpuasa. Demikian. Ini ya. Ini poin besar yang pertama. Korelasi antara tauhid, antara Ramadan, bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid. Baik. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut ialah hadis ya. Hadis yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis qudsi, hadis ilahi, firman Allah yang disampaikan dalam hadis. Ya. Di mana dalam sebuah hadis qudsi tentang keutamaan puasa, Allah Ta'ala memuji hambanya. Allah Ta'ala memuji hambanya yang meninggalkan makan, minum dan syahwatnya semata karenanya. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penggalan hadis qudsi tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya, as-saum li wa ana ajzi bihi. Ya. Dalam hadis tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa setiap amalan seorang hamba itu untuknya. Kata Allah, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Luar biasa. Ini ya, di antara keistimewaan ibadah puasa ketimbang ibadah-ibadah yang lainnya. Itu. Padahal kita tahu ya, tidaklah ada suatu ibadah, baik ibadah batin ataupun ibadah zahir, melainkan peruntukannya ya kepada Allah. Tapi khusus untuk puasa Allah sebutkan demikian. Allah katakan dalam hadits qudsi tersebut, ya, setiap amalan hamba itu untuk dia, untuk hamba tersebut, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalasnya. Luar biasa. Ya, ini betul-betul menunjukkan keistimewaan ibadah puasa ketimbang ya ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian. Sehingga nilai tauhid yang terkandung dalam puasa ini sangat besar sekali. Allah katakan tadi, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa tersebut adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalasnya. Luar biasa. Baik. Ya. Disebutkan ya dalam syarah hadis tersebut, ya. Penjelasan tentang ya firman Allah di hadits qudsi tadi. Allah berfirman dalam hadits tadi, hadits qudsi tadi, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Apa maksudnya ini? Puasa itu untukku. Padahal kita tahu nggak cuma puasa, semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang bertauhid ya untuk Allah, dipersembahkan kepada Allah. Kenapa ada penyebutan khusus puasa itu untukku, kata Allah? Dan disebutkan itu ya dalam syarahnya itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menyebutkan ada sejumlah ya pendapat penjelasan para ulama tentang makna hadits qudsi tersebut. Di antara maknanya yang pertama ialah karena ibadah puasa ini merupakan satu-satunya ibadah, ya. Ini alasan pertama nih. Karena ibadah puasa itu merupakan satu-satunya ibadah yang paling selamat dari riya. Ini alasan pertama ini. Kenapa Allah katakan tadi karena puasa itu untukku? Alasan pertama kata para ulama ialah karena ibadah puasa itu merupakan satu-satunya ibadah yang paling selamat dari riya.
kalau kita bandingkan dengan yang lain. Itu karena ya di antara kita yang hadir, yang bertemu, itu tidak bisa mengetahui siapa di antara kita yang sedang berpuasa kecuali kalau diberitahu. Itu. Ini menunjukkan tadi bahwa puasa ini memang ibadah istimewa. Satu-satunya ibadah yang paling selamat dari riya. Karena orang yang sedang berpuasa itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali jika diberitahu. Itu. Ya. Ini. Jadi nilai tauhidnya sangat besar. Puasa ini betul-betul keikhlasannya tingkat tinggi. Demikian. Kemurniannya ya maksimal. Ibadah puasa. Itu. Ada lagi pendapat lain mengenai makna hadis tadi. Disebutkan para ulama, maknanya ialah ya ketika Allah mengatakan tadi, sesungguhnya puasa itu untukku, maknanya ialah cuma Allah yang tahu kadar pahalanya. Ini makna yang kedua. Ya. Ini makna yang kedua. Ketika Allah mengatakan tadi, sesungguhnya puasa itu untukku, maknanya ialah cuma Allah yang tahu kadar pahalanya yang akan Allah berikan untuk hamba tersebut. Luar biasa. Istimewa. Jadi pelipat gandaan pahalanya ya untuk puasa ini cuma Allah yang tahu kadar pahalanya. Istimewa. Allah katakan tadi, wa ana ajzi bihi, karena aku yang akan balas langsung. Aku sendiri yang akan membalasnya. Membalas ya pahala dan ganjaran ibadah puasa tersebut. Itu. Luar biasa. Itu ya. Ini apa namanya? Korelasi yang pertama, hubungan erat antara perhelatan bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid ada pada ibadah puasanya. Itu ada pada ibadah puasanya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Ada lagi ya korelasi erat antara perhelatan Ramadan, bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid, yaitu ada pada ibadah doa. Ada pada ibadah doa. Ini doa ini hendaknya menjadi salah satu ibadah istimewa yang lisan kita basah dengannya selama bulan Ramadan. Di Ramadan itu banyak-banyak memanjatkan doa. Di Ramadan itu banyak-banyak memanjatkan doa. Demikian. Doa. Semua hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan nanti. Banyak-banyak doa, minta semuanya yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Doakan kebaikan untuk diri, pasangan, anak-anak, keluarga, tetangga, kawan, masyarakat, bangsa, umat. Doakan kebaikan. Itu ya, terutama nanti di bulan Ramadan. Ini. Dan di dalam doa tersebut ya, yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini mengandung perwujudan tauhid yang sangat besar sekali. Itu. Makanya sampai-sampai dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Itu. Padahal kita tahu ya, ibadah itu nggak cuma doa. Ibadah itu beragam dan macam-macam. Tapi saking tingginya kedudukan doa, Nabi SAW sampai mengatakan doa itulah ibadah. Luar biasa. Demikian. Doa mengandung nilai tauhid yang sangat besar. Oleh sebab itu,
Juga sampai-sampai Allah Ta'ala yang perintahkan langsung para hambanya untuk berdoa. Allah langsung yang perintahkan para hambanya untuk berdoa. Dan Allah pun mengancam para hambanya yang tidak mau berdoa kepadanya. Bisa dilihat tuh surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian semua hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabah untuk kalian doa tersebut. Lihat, Allah yang suruh, doa kalian semua kepadaku, aku yang akan ijabah langsung. Jadi berdoa hanya kepada Allah memang sudah Allah suruh, sudah Allah perintahkan. Lalu berikutnya Allah mengancam. Allah mengancam dengan berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Dalam ayat ini konteksnya doa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan memasuki neraka jahanam secara terhina, luar biasa. Allah sudah suruh ya para hambanya untuk berdoa, dan Allah janjikan akan diijabah. Lalu di penghujung ayat Allah sampaikan ancaman, justru orang-orang yang malas, enggan untuk berdoa kepada Allah, ini para calon penghuni neraka itu. Jadi sifat menonjol orang beriman ialah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terutama di momen bulan Ramadan nanti ya. Saat sedang berpuasa. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa kondisi puasa itu menjadi salah satu waktu mustajab berdoa. Dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada tiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang mustajab. Yang pertama kata beliau, da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Yang kedua kata beliau, wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bersafar. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga di antara doa-doa yang mustajab. Salah satunya da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi di antara aktivitas yang diperbanyak oleh seseorang selama puasa ialah doa. Dari mulai subuh sampai maghrib selama berpuasa banyak-banyak doa. Terlebih lagi di momen ketika turun hujan. Ya. Di momen antara azan dan iqamah. Di momen ketika sujud. Wah, ini makin kuat ini ijabah doanya. Dan dia sedang berpuasa lagi. Jadi jangan sungkan dan jangan malas untuk banyak-banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan ini harus dibaluti dengan keyakinan yang sempurna, tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan tadi juga ada penyebutan wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Jadi nanti di Ramadan ya, ketika misalnya ada yang mudik, ada yang pulang kampung, banyak-banyak doa juga di perjalanan. Minta semuanya. Demikian ya. Baik. Jadi ini perwujudan ya tauhid di momentum bulan Ramadan. Di samping tadi puasanya di siang hari, lalu juga yang kedua adalah doanya. Tauhid ini. Demikian. Semua hajat dia, dunia akhirat yang dia minta hanya kepada Allah saja. Tauhid. Ya, tidak minta-minta kepada jin, tidak minta-minta kepada orang mati, tidak minta-minta kepada penghuni kubur, kuburan keramat, enggak, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu tauhid. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, ya tidak banyak-banyak di sini. Yang penting kita sebutkan intinya saja. Yang ketiga, di antara korelasi antara perhelatan Ramadan dengan perwujudan tauhid ialah memaksimalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memaksimalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan ini realita kenyataan yang kita dapati. Kita rasakan ya, bahwa semangat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meningkat ketika di bulan Ramadan. Sampai seorang muslim awam sekalipun di luar Ramadan ya tidak begitu kenal sunnah, tidak begitu semangat mengamalkan sunnah, tapi di Ramadan ada kesadaran untuk mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah. Ini. Di sini ada korelasi antara hal tersebut dengan perwujudan tauhid. Karena ketika seseorang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya dia sedang menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang suruh untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Di Ramadan di mana orang-orang maksimal ya, lebih maksimal di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di bulan Ramadan ya. Dari mulai santap sahur, sunnahnya itu diakhirkan. Lalu juga ada berbuka puasa, sunnahnya itu disegerakan. Ini orang-orang pada semangat. Itu. Lalu di santap sahur dan juga di berbuka puasa, sunnahnya itu mengonsumsi kurma. Semangat orang-orang mengamalkan sunnah-sunnah seperti itu. Demikian ya, dan lain-lain ya, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, terutama memberi makanan untuk orang yang berbuka. Ada lagi sunnah salat tarawih berjamaah di masjid sampai imam selesai. Ada lagi sunnah i'tikaf dan lain-lain. Itu. Ini istimewa ada di bulan Ramadan, yaitu menjadi salah satu perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja terkait santap sahur ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang memisahkan, hal yang membedakan antara puasa kita umat Islam dengan puasa mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, adalah aklatus sahar, santap sahur. Ini. Lihat. Di sini ada nilai tauhid. Di sini ada nilai tauhid. Seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk tidak tasyabbuh, itu menyerupai kekhususan dan ciri khas orang-orang kafir, sampai pun dalam hal puasa. Kata Nabi SAW, orang-orang ahlul kitab juga pada puasa. Mereka juga ada ibadah puasa, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau terangkan, di antara hal yang dengannya kita membedakan diri dengan puasa mereka ialah makan sahur. Itu. Makan sahur. Jadi seorang muslim ketika tahu hadis seperti ini, tergerak dia jiwa dan raganya untuk mengamalkannya. Jadi seorang muslim hendaknya semangat untuk menyiapkan sahur, semangat untuk bangun sahur. Karena makan sahur itu menjadi pembeda akidah. Itu. Makan sahur itu menjadi pembeda akidah ya, antara seorang muslim dengan ahlul kitab.
dalam ibadah puasa, makan sahur, meskipun hanya ya meminum seteguk air putih. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu 3 tadi. Yang pertama puasanya. Yang kedua apa? Banyak-banyak doa. Yang ketiga memaksimalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua perwujudan tauhid ya, yang kita hayati, kita resapi nanti selama bulan Ramadan. Demikian. Mungkin yang terakhir ya, di antara perwujudan di antara korelasi antara perhelatan Ramadan dengan perwujudan tauhid, ini yang terakhir, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ketakwaan. Kita tahu ya, takwa ini menjadi tujuan utama di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Dalilnya firman Allah di surat Al-Baqarah 183. Al-Baqarah ayat 183, ayat puasa yang populer. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa tersebut juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Itu. Dan takwa intinya ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa. Dan sepakat para ulama, sebesar-besar takwa adalah tauhid. Ini. Sebesar-besar takwa adalah tauhid. Ya. Seseorang tidaklah dikatakan bertakwa kalau dia tidak bertauhid. Sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia rajin sedekah, sekalipun dia rajin ini dan lain sebagainya, kalau dia tidak bertauhid, nol besar, nggak ada takwa pada dirinya. Takwa paling besar itu apa? Tauhid. Ini. Jadi ya, ketika Allah Ta'ala tadi terangkan puasa telah diwajibkan atas kalian dan juga atas umat-umat terdahulu, tujuannya agar kalian bertakwa, nomor 1 apa? Tauhid. Itu. Jadi inilah ya, kurang lebih korelasi erat antara perhelatan bulan Ramadan dengan perwujudan tauhid. Jadi mari nanti ketika seandainya Allah sampaikan umur kita ya untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini ya, mari kita lebih hayati lagi hari demi harinya, waktu demi waktunya, dari mulai tanggal 1-nya, tanggal 2, 3 dan seterusnya. 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Itu lebih kita hayati, lebih kita resapi. Ya. Nilai-nilai tauhid ini harus ya kita tampakkan secara lahir dan batin. Itu. Baik, demikian kurang lebih maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada silakan. Ibu-ibu silakan.